Seruput kopi dulu lur. Wis, ayo kumpul dulu ngopi bareng. Soalnya hari ini kita bahas perkembangan yang panas, seger dan penting banget buat masa depan pertahanan Indonesia. Bukan berita kecil lur, tapi yang hadir langsung itu Menhan RI Syafri Samsudin bareng Menlu Sugiono dalam Forum tingkat tinggi 2+2 Indonesia dan Jepang di Tokyo tanggal 17 November. Ini forum gede, bukan sekedar rapat biasa lur. Karena cuma diberikan Jepang ke negara yang dianggap mitra strategis. Nah, habis pertemuan itu ada kabar yang bikin telinga merem-melek. Indonesia bukan cuma ngobrol soal latihan bareng atau kerjasama teknis, tapi langsung ngebahas peningkatan MOU tahun 2015 menjadi Defense Cooperation Agreement atau DCA. Dan ini lur, gede banget artinya. Dalam konferensi pers, Menhan Syafri bilang begini, MOU ini akan menjadi payung hukum utama kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang. Artinya apa lur? Artinya kerjasama yang sebelumnya cuma sebatas niat baik, sekarang diangkat levelnya jadi perjanjian resmi yang mengikat. Sebelum konferensi pers itu, mereka diajak Jepang ke pangkalan angkatan laut di Yokosuka. Di sana mereka bukan dicokoki lur, tapi bukan dicokoki kopi ya lur, tapi diajak lihat langsung kapal-kapal perang terbaik yang Jepang punya, alias cuci mata kapal perang lur. Ada frigat Kumano kelas Mogami, kapal perusak Murasame, sampai kapal selam kelas Taigei yang lagi hits karena pakai baterai lithium ion generasi terbaru. Nah lur, Jepang kalau udah nunjukin barang kayak gini, berarti ada sesuatu yang sedang disiapkan. Jepang itu negara yang sangat rapi. Mereka enggak sembarangan buka pintu sebelum yakin lawannya bisa diajak jalan jauh. Sekarang kita ngopi lagi lur. Jadi gini lur, banyak analis bilang Indonesia lagi serius banget melirik dua aset ini, frigat ukuran sedang dari kelas Mogami dan kapal selam Taigei yang teknologinya jauh di atas kapal selam konvensional kebanyakan. Kapal Mogami ini kabarnya cocok banget buat TNI AL yang butuh kapal multi role, tapi biaya operasinya enggak bikin pusing kepala. Bobotnya sekitar 5.500 ton, tapi dipenuhi teknologi kelas dewa. Dari radar AESA, kemampuan anti kapal, anti udara, anti kapal selam, sampai desainnya steel yang bikin musuh mumet. Tapi yang paling menarik tetap kapal selamnya lur, kelas Taigei. Ini generasi penerus kelas Soryu, tapi lebih sunyi, lebih kuat dan lebih tahan lama di bawah air. Poin paling penting, baterai lithium ion. Nah, kapal selam ini biasanya masih pakai baterai timbal asam. Dan itu bedanya kayak HP jadul dibandingkan HP flagship lur. Lithium ion itu bisa nge-charger lebih cepat, nyimpen daya lebih banyak, dan yang paling penting, kapal selam bisa nyelam lebih lama tanpa harus naik ke permukaan. Ini penting banget buat operasi di Natuna lur, Selat Malaka sampai Laut Jawa. Kita butuh kapal selam yang bisa bertahan lama dan gerak senyap tanpa gampang ketahuan. Jadi, kalau TNI AL beneran dapat 2-4 unit Taigei, Indonesia langsung naik kasta jadi kekuatan bawah laut paling mumpuni di Asia Tenggara. Kita lanjut ngopi lur. Nah, kembali ke DCA tadi. Dengan perjanjian DCA ini, kerjasama Indonesia-Jepang jadi lebih dalam. Indonesia bisa lebih gampang dapat akses teknologi, latihan gabungan yang lebih besar, sampai kemungkinan transfer teknologi. Bisa jadi juga pembuka peluang pembelian alutsista besar langsung dari Jepang tanpa hambatan birokrasi seperti dulu. Dan Jepang sendiri melihat Indonesia sebagai kunci stabilitas Indo-Pasifik.
Mereka butuh mitra kuat di Asia Tenggara untuk nahan tekanan geopolitik. Entah itu dari Cina, situasi Laut Filipina sampai jalur logistik global. Sementara Indonesia juga butuh Jepang untuk mempercepat modernisasi TNI. Jadi dua-duanya sama-sama untung lur, kayak simbolis mutualisme tapi versi kapal perang. Terus ada yang nanya, lur, apakah kapal selam atau frigat? Ini kan dihibahkan. Nah, ini jawabannya jujur ya. Kecil kemungkinan Jepang ngasih hibah kapal selam atau frigat baru. Jepang itu disiplin banget soal anggaran. Tapi yang mungkin terjadi adalah skema kredit ekspor atau kerjasama produksi sebagian modul di Indonesia, jadi tetap bisa lebih murah dan menguntungkan. Kalau kita baca bahasa tubuh dan pola kunjungan, Indonesia kayaknya lagi serius ngebangun poros baru dengan Jepang. Di saat bersamaan, Indonesia juga beli drone Iran, kerjasama dengan Turki, mengincar alutsista Rusia dan sudah mulai transaksi ke kapal-kapal buatan Italia. Dan menambah Jepang ke daftar mitra, langkah strategis banget. Ngopi mana lur? Kebayang situasinya. Indonesia lagi ngebut modernisasi pertahanan. Dan Jepang masuk sebagai salah satu pemasok paling canggih. Frigat Mogami yang steel dan ramping. Kapal selam Taige yang lithium ion. Plus DCA yang mengikat hubungan pertahanan jangka panjang. Dampaknya apa? Wilayah laut Indonesia bakal jauh lebih aman. Efek gentar makin naik. Dan TNI AL bakal punya aset bawah laut kelas elit. Jadi, kalau nanti ada kabar resmi soal tender atau LOL soal Mogami dan Taige, itu bukan kejutan lur. Itu sudah bisa ditebak dari semua tanda-tanda yang muncul minggu ini. Oke lur, seruput terakhir ya. Apapun nanti hasil DCA ini, satu hal yang pasti, Indonesia sedang membangun masa depan pertahanan yang jauh lebih kuat. Dan Jepang jadi salah satu pilar utamanya. Ojo lali lur, buat berita-berita panas lainnya langsung subscribe dan jangan lupa info selanjutnya. Terima kasih.